Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis yang singkat ini menjelaskan bahwasanya setiap dari manusia nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa nanti mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia? Ternyata Allah itu membagi manusia ke dalam 5 fase. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia. Di sini nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Kemudian yang keempat yaitu adalah alam barzah, dan yang kelima adalah hari akhir. Banyak dari kita semuanya menyangka sesudah mati ya sudah, tidak ada kehidupan, tidak ada apa-apa lagi, mati ya mati. Ternyata tidak. Kalau kita sebagai muslim yang kafah, yang beriman kepada Allah, kita akan mempercayai bahwasanya nantinya akan ada hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima. Kalau kita tidak percaya dalam itu, berarti kita tidak sempurna keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika kita nanti sudah meninggal, kemudian di alam barzah, kemudian kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum. Bahwasanya Allah mengatakan nanti akan aku bangkitkan kalian semua dari kematian kalian. Ketika kita nanti berada di yaumul akhir, nah ini nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abda yaumul qiyamah hatta yus'alu man arba'. Jadi tidak akan bergeser kaki seseorang di yaumul qiyamah nanti sebelum dimintai 4 pertanggungjawaban. Jadi nanti kita akan dimintai 4 pertanggungjawaban ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnahu. Umur kita gunakan untuk apa? Itu nanti akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kita yang bilang kok tidak ada peringatan ya dari Allah. Nah, kita sudah diperingatkan. Dengan apa? Dengan tumbuhnya uban di rambut kita. Dengan habisnya gigi kita. Dengan rabunnya mata kita. Itu adalah peringatan bahwasanya umur kita itu tidak kekal. Umur kita itu terbatas, dan apa yang kita kerjakan selama umur kita itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fi ma ablahu. Masa mudanya digunakan untuk apa? Ada suatu cerita bahwasanya ada dulu namanya seorang Malik bin Dinar. Malik penguasa, Dinar uang. Jadi dia juga penguasa, raja yang banyak uangnya, sampai dinamai Malik bin Dinar. Pada suatu ketika dia mengadakan pesta yang sangat besar di rumahnya. Kemudian pada waktu itu ada seorang yang mampir ke rumahnya, kemudian bertanya kepada satpamnya, kepada pengawalnya yang ada di depan. Betul ini rumah Malik bin Dinar? Betul. Di sana itu pesta besar-besaran, mewah. Apa katanya orang yang berjalan dan bertanya kepada si penjaga itu? Kalau dia seorang hamba, dia tidak akan mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Artinya apa? Artinya masa mudanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Lah, suatu ketika Malik bin Dinar itu tidur, kemudian dia bermimpi bahwasanya akan datang hari kiamat. Kemudian dia bertobat kepada Allah
dia manfaatkan masa mudanya dengan penuh keberkahan sehingga dia menjadi seorang sufi terkenal, namanya adalah Malik bin Dinar. Jadi yang kedua itu adalah masa muda kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fihi. Yang ketiga itu adalah ilmu. Ya, kita amalkan kepada siapa? Alhamdulillah kita semuanya di sini di MTS Negeri 6 ini berprofesi sebagai guru. Mudah-mudahan ilmu yang kita amalkan nanti itu akan bisa dimintai pertanggungjawaban di atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu buat apa ilmumu? Untuk sesuatu yang benar apa untuk sesuatu yang salah? Karena banyak orang pintar itu ternyata budui, artinya itu dia menggunakan ilmunya tapi tidak untuk di jalan yang benar, di jalan yang salah. Semoga kita nanti akan mendapatkan atau akan menggunakan ilmu kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa an malihi, harta kita, min aina iktasabahu, dari mana kita dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana kita keluarkan harta kita itu. Ini ada dua pertanyaannya. Kenapa kok dua? Karena ini yang paling berat. Harta itu adalah pertanggungjawaban yang paling berat. Di mana harta ini akan kita dapatkan dari mana? Ditanya, dari mana kamu hartanya? Halal atau haram? Kemudian dimanfaatkan kemana? Dikeluarkan kemana? Ke sesuatu yang halal apa ke sesuatu yang haram? Ada harta yang kita dapatkan dari jalan yang haram, tapi kita manfaatkan ke jalan yang halal. Ada juga kita mendapatkan harta itu dari jalan yang benar, tapi kita manfaatkan untuk jalan yang salah. Kita kerja, kita gunakan untuk berjudi. Kita kerja, kita gunakan untuk apa istilahnya anak sekarang itu berfoya-foya dan pokoknya tidak jelas seperti itu. Artinya harta kita yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya dapatnya dari mana dan dikeluarkan di mana. Semoga apa yang kita kerjakan mengenai hal-hal yang seperti ini, mulai dari umur, kemudian masa muda kita, kemudian ilmu kita, kemudian harta kita, bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya buat para pendengar, para pemirsa dan para hadirin yang hadir pada channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.